Satu lagi laga yang gak kalah serunya yang bisa menghiasi weekend para jomblo-jomblo dan juga kesepian di tiap weekend karena tidak ada teman kencan. Ada El Clasico yang jamnya juga cukup bersahabat dengan para yang nggak suka tidur malam-malam ya, karena jamnya jam 9.30 kalau nggak salah. Jadi masih jam yang sangat bersahabat buat kita yang mungkin juga sudah pada jompo, yang udah cepat ngantukan tengah malam. Ada El Clasico antara Barcelona lawan Real Madrid ya kan, di Camp Nou dulu kan? Ya. Lawan di Camp Nou. Ini melihat bagaimana gue baca di Luis Barcelona, Companys. tapi bukan Camp Oh Nou. iya, bukan di Camp Nou nih, lagi Pesta di Olympic sewain Luis. buat kawinan ya, soalnya Camp Nou ya, buat Reno, inovasi dan Reno. lain-lain. Ada organ tunggal. Biar dia dapat fulus di musim berikutnya. Tapi yang menarik, gue sebelum bahas Madridnya justru gue mau tanya kemungkinan tadi gue baca katanya seorang Frankie De Jong sama Pedri ya, apa sama siapa yang pengen pakai painkiller disuntik untuk demi El Clasico ini. Menurut lo mungkin nggak itu dipaksakan untuk El Clasico ini dengan impact mereka cedera lebih panjang ketika memang mengalami cedera di pertandingan ini? Ya mungkin ini laga yang kalau menurut gua lebih mengarah ke Madrid. Oke. Dalam artian kebugaran skuad salah satu alasannya, dan yang kedua kematangan skuad. Menurut gua Madrid jauh lebih matang dibandingkan Barcelona. Iya, Walaupun banyak pemain mudanya yang bisa ngasih something new, tapi untuk level El Clasico gua rasa belum siap pemain-pemain ini untuk bisa meletek langsung ya di El Clasico. Makanya kenapa kemarin ribut juga tuh media Spanyol tuh, ada media day dari Barcelona, banyak yang nanyain siapa yang bakal bisa main siapa enggak. Keluarlah tuh nama-nama tuh, Lewandowski udah katanya bisa main, lalu Rafinha katanya bisa main juga, Frankie De Jong, Pedri yang udah pasti nggak main, si Koundé sama Sergio Roberto. Itu dua pemain yang udah pasti nggak main. Cuman kan kita bicara musim yang cukup panjang ya, kita bicara Barcelona di Liga Championnya lagi oke juga. Ya, top of the table ya. Di liganya mereka harus ngejar Madrid. Gue rasa mereka butuh permainan yang lebih panjang untuk musim yang lebih panjang. Kalau maksain, tadi lo bilang pakai painkiller lah tuh si Pedri ataupun si Frankie De Jong, gue rasa ini bukan opsi yang oke. Ya walaupun mereka ujung-ujungnya akan kalah, cuman kan mereka punya pemain yang akan disiapkan di beberapa pertandingan ke depannya. Sementara kalau lo cedera di sini, nanti ujung-ujungnya kalah juga, ya menjadi masalah yang double buat Barcelona. Kalaupun harus dipaksakan antara dua pemain yang belum terlalu fit, ya gue lebih lihat ke Pedri sih. Kalau Frankie De Jong tuh kayaknya lebih injury prone ya, lebih gampang mendapatkan cedera dikala dia belum fit 100%. Jadi kalau misalnya harus milih salah satunya, gue lebih milih Pedri. Gue kalau dari antara dua nama itu ya sebaiknya idealnya nggak ada dua-duanya yang dimainkan pertandingan di El Clasico besok, karena ini mereka belum dinyatakan fit 100%, itu udah pasti. Mereka juga sebelum ini kan, khususnya si Pedri ya, kalau si Pedri ini kan sejak di Euro 2020 itu emang nggak pernah ketemu lagi ritme dia bisa injury free sepanjang satu musim gitu. Dan di tahun kalender ini pun, di tahun 2023 dia kayaknya nggak pernah nempuh 2 bulan 3 bulan secara injury free. Kita ingat di pertandingan MU juga, di pertandingan Europa League juga harus kehilangan Pedri karena cedera. Bikin Barcelona kalah akhirnya. Iya, dan ini udah terjadi secara terus-menerus bagi seorang Pedri. Mungkin emang dari segi faktor yang tadi gue bilang, overtime dari dia main di era mudanya, banyak banget dia main di Spanyol, di Euro langsung nyambung 72 pertandingan maksudnya. Iya, karena nyambung Olimpiade ke Olimpiade juga. Jadi ini efek jangka panjang dari itu. Dan kalau lu mempertaruhkan karir dia cuma gara-gara pengen main di El Clasico pakai painkiller, kan nggak ada jaminan dia seterusnya bakal injury free juga. Karena bisa juga kalau dia dipaksakan di sini, justru lu bakal kehilangan dia selama satu musim, akan jauh lebih mahal lagi harganya bagi Barcelona apabila dia harus kehilangan Pedri. Dan apalagi dia juga, kalau gue lihat ya, Pedri ini korbanin aja lah, nggak usah dimainin, nggak usah dipaksa. Kalau untuk Frankie De Jong ini kan juga jadi tanda tanya sebenarnya. Karena sebelum international break dia difavoritkan untuk bisa segera sembuh lah setelah injury, setelah international break bisa main di El Clasico. Tapi nyatanya dia belum sembuh juga, kan seharusnya jadi tanda tanya juga. Kenapa pemain yang difavoritkan bisa sembuh, ngelawan waktu untuk bisa sembuh tepat waktu lawan Real Madrid, tapi ternyata secara recovery dia nggak bisa nemuin itu tuh, nggak bisa nemuin deadline di mana dia harus dinyatakan fit. Jadi kan ada masalah dari segi recovery-nya atau dari segi cederanya. Bisa jadi kalau dia dipaksakan untuk main besok, ya bakal jadi cedera jangka panjang yang datangin dua pemain ini yang relatif umurnya masih pada muda-muda. Sayang kalau dimainin dipaksa. Artinya ada beberapa pemain muda yang terpaksa mungkin dimainkan, walaupun kemarin juga menjadi pemain yang cukup penting. Ada Fermin Lopez dan juga Lamine Yamal. Seberapa besar chance mereka untuk main di line up utama lawan Madrid besok? Kalau main sih ya Lamine Yamal terutama ya. Menurut gua sangat-sangat mungkin untuk dimainin.
Ini pemain yang menurut gue sangat fenomenal lah. Jadi era-era La Masia yang dulu udah mulai satu-satu, sama satu lagi Guiu ya. Iya, Pemain kemarin muda golin itu. tuh. Cuman masalahnya kan mereka Ada masih lagunya ayo goyang guyu ya itu. Ya gimana Nah. nih dari formasi ini? ya, ini kan Yamal ya kemungkinan akan dimainkan, nah Guiu juga dan segala macam. Cuman kalau kita lihat usianya kan ini gila banget sebenarnya, baru umur 16 17 Bercanda mulu tahun si Guiu kan. tuh ya. Nah, kalau tahun 1 tahun 2 tahun lagi mereka dalam kondisi seperti ini bertemu Madrid, mungkin mereka punya chance ya untuk ngelawan. Tapi kita tahu kan Yamal juga baru debut, Guiu juga seperti itu. Jadi menurut Ini yang paling mungkin sih ya. iya, tapi tetap ya lawannya kan tadi seperti Mas Aryo bilang, Real Madrid dengan segala pemain yang udah matang di sana, plus juga dengan tentunya kita selalu menyebut nama si Jude Bellingham. Jadi menurut gua favor gua kayaknya kali ini juga sama ya ke Madrid kurang lebih, dan terkait tadi Frenkie de Jong dengan Pedri sama juga. Kalau ini emang maksud gua Xavi ini kan juga mantan pemain yang berapa kali ketemu Madrid. Dia tahu sebenarnya dan ini banyak nih penyakit El Clasico nih, Everton Liverpool, Roma Lazio selalu kalau mereka emosional pokoknya nggak boleh kalah dari Lazio, pokoknya nggak boleh dari Roma. Yang penting kan di akhir musim bukan berapa kali lu ngalahin rival lu, tapi berapa poin yang paling banyak. Nah, jadi tentu quote by quote dia akan mengorbankan partai ini. Artinya ya udah gue nggak akan mainin pemain-pemain yang nggak fit. Yang penting pertandingan berikutnya tadi yang dua rekan-rekan ini bilang, yang penting pertandingan berikutnya mereka bisa fit lagi, syukur-syukur bisa fit lagi, atau tidak cedera panjang dan bisa mengarungi musim ini dengan poin semaksimal mungkin. Tapi kalau ngomongin soal Barca kelihatannya sedikit tidak diuntungkan, berapa kali dia membuktikan ketika di di kandang Madrid, bahkan dia justru bisa membalikan prediksi itu kan di 2 tahun lalu, masa 2022 di kandang Madrid dia bisa menang 4-0 gitu kan. Di saat orang mikir di kandang Madrid harusnya bisa menang lebih gampang kan, ternyata dia bisa membalikan itu. Tahun lalu pun juga dia bisa menang juga di kandang Madrid waktu di Copa del Rey apa di Habis itu Copa dibantai, del Rey. habis itu dibantai. Ya maksud gua kan berarti ketika ini nggak bisa kebaca juga mau di kandang Madrid atau di kandang Barcelona. Iya, Menurut iya. lo dengan justru dengan handicap seperti ini bisa nggak dia tampil mengejutkan dengan bermain pragmatis itu? Karena tahun lalu kan dia bermain defense kuat, counternya cepat, itu yang jadi pragmatis buat mereka. Menurut lo apa main seperti itu, Mas? Pertama, gaya bermainnya beda banget di musim lalu dengan musim sekarang. Oke. Terutama dari sisi pressing. Pressing musim lalu, they press as a unit. Semuanya ngepressnya bareng, sehingga sulit untuk bisa diterabas. Sekarang lebih banyak yang man to man. Pressingnya dan sering outnumbered. 2 orang ngepress 3 orang. Berapa kali Porto keluar dari tekanan begitu mudah. Tim-tim lain bisa keluar dari tekanan Barcelona dengan mudah karena yang ngepress itu cuma 2. Kegilaan nyepres 3, yang dipres 4 orang. Mereka selalu outnumbered Barcelona dari sisi pressing. Jadi gua ngelihat apa yang mereka lakukan di musim lalu bisa kembali dimainin di musim sekarang. Oke, kemarin di pramusim Barcelona menang. Kita kan lihat Barcelona menang dengan skor yang cukup telak juga. Tapi Madrid sekarang itu jauh lebih matang. Kemarin dia sempat kalah memang lawan Atletico. Cuman itu menjadi blunder terbesar Ancelotti menurut gua dari sisi komposisi pemain. Begitu pemilihan komposisinya berantakan dan dia mau nyoba main cemara lagi, ya itu langsung jadi makanan empuk buat Atletico Madrid. Tapi Atletico Madrid kan punya defense yang luar biasa. Sementara Barcelona sekarang defense-nya nggak seperti itu. Lalu kita bicara berantem di lini tengah. Siapa yang mau ngeladenin? Cuma ini Camavinga, Kroos, Valverde. Lambat banget Romeo. Ya. Romeo ya defense oke, tapi dia nggak mungkin bisa nguber orang. Dia udah pasti nggak bisa nguber orang. Sementara yang diharuskan melawan Madrid adalah pemain-pemain yang bisa nguber. Ya mungkin kalau Romeo yang lo dibutuhin 2 di depannya, ya mungkin Fermin sama Gavi. 2 pemain yang emang kerjaannya tuh ngerecokin ya. Kerjaannya gerasa gerusuk, ganggu Staminanya masih muda soalnya. ganggu stabilitas lawan. Pilihannya mungkin itu. Cuman lu nggak mendapatkan quality untuk ke forward pass-nya. Lu butuh Gundogan di situ. Jadi siapa yang akan dikorbanin? Gundogan nggak mungkin main di posisi 6 untuk menggantikan Romeo. Jadi memang dilema banget pilihan lini tengahnya. Sementara Madrid udah firm banget. Bahkan mereka kelebihan stok untuk di lini tengahnya. Jadi gua nggak lihat Barcelona bisa Menangkan duel lini tengah ya. bisa menangi duel lini tengah dan juga akhirnya memenangi duel ini. Dan apalagi ada seorang Bellingham di Real Madrid yang sekarang lebih advance menjadi pencetak gol, bukan lagi sebagai gelandang box to box atau penyeimbang, tapi menjadi pemain yang menjadi sumber gol utama dari Real Madrid. Dan ini setelah beberapa pertandingan kemarin mungkin orang banyak yang bilang ini honeymoon period, sekarang adalah menjadi ujian terbesar ketika pemain bisa menjadi seorang yang dilulukan oleh fans Madrid ketika bisa juga bersinar di El Clasico. Seberapa
mungkin Bellingham kembali tampil bersinar di El Clasico ini, Jal? Sangat-sangat mungkin, apalagi tadi kalau diomongin soal si Romeo ini akan Iya, jadi aduh, jangkar enak ini banget nih, makanan lambat ya. empuk banget bagi seorang Bellingham, karena Bellingham ya benar udah bukan cuma honeymoon period, tadinya kita pikir cuma golnya tap in doang, tapi belakangan kan dia nunjukin gol yang Ada datang udah bukan tap in flashing lagi. juga ya. Emang flashingnya bagus, lebih tenang lagi sekarang, udah bisa ngelewatin jumlah gol dia bersama Dortmund selama 4 tahun, selama sekarang udah Jangan dilewatin sampai nangis sama ini. gitulah. Gue Iya. tahu Liverpool nggak jadi Nggak dapat dapat, kan. nggak dapat, sayang banget Iya. makanya. Jadi ini pemain fenomenal banget, dan ini El Clasico ini panggungnya para bintang, dan menurut gue Bellingham bisa jadi ngelanjutin tren rekor dia seperti ini. Tapi kalau ngeliat permainan Real Madrid, tadi gue nyambungin soal Mas Aryo yang error dia lawan Atletico ya, dan itu untungnya udah nggak dilakuin lagi Itu sama kayak si waktu dia error lawan Barcelona tahun lalu ya, Iya. yang Modric jadi false nine ya. ngelakuin error, dan itu yang Karena si diubah. Benzema nggak main kan. Iya. Karena terganggu waktu itu. Dan kalau untuk musim ini, gua rasa Ancelotti udah mulai cerdik gitu. Ketika dia bertemu dengan lawan-lawan yang kualitas megang bolanya jauh lebih kuat, bukan jauh lebih kuat di atas Madrid, maksudnya lebih oke lah dibandingkan tim-tim papan bawah. Mereka lebih cenderung memainkan Camavinga sebagai back kiri yang kalau gua lihat. Dia udah nggak ngelakuin lagi pemain back kiri murni kalau ngelawan tim-tim yang seperti crossingnya kuat lawan Atletico, mainin si Fran Garcia dan juga si Vasquez jadi makanan empuk buat Ferland crossing-crossing. Mendy menurut gue lumayan loh ketika lagi prime-nya, maksudnya Iya. lagi di saat lagi kondisi timnya Ferland bagus Mendy ya. oke, karena belakangan kan waktu itu juga cedera, tapi Iya. abis itu dia bisa ngelanjutin kayak performanya ketika dia juara Champions lah. Iya. Tapi kalau untuk musim ini, gue ngeliat itu yang dilakuin sama Ancelotti gitu. Ketika dia berhadapan sama tim-tim yang relatif megang bolanya kuat, Camavinga dia ya. cenderung mainin Camavinga sebagai back kiri untuk menangin duel, atau bukan cuma menangin duel doang, build up-nya juga dia secara natural sebagai back kiri, walaupun dia seorang midfielder, dia selalu abis passing selalu ngisi ke tengah, dia selalu ngisi itu dan bikin menang jumlah di tengah, dan itu yang dibutuhkan sama Real Madrid. Dan untuk lawan Barcelona besok, gua harap kayak gini nih, line up-nya bener, Kayak si gini nih. Camavinga yang ada di back kiri, karena itu yang cenderung dilakukan sama si Ancelotti apabila berhadapan sama tim-tim yang kuat megang bola. Tapi di satu sisi memang pertahanan Madrid lagi jadi pertanyaan nih, kok dia gampang banget sekarang kebobolan, mau lawannya siapapun, tim kecil, tim besar. Apa yang membuat sekarang kayaknya Tapi di La Liga gol- tetap paling sedikit kebobolan di La Liga. Iya, cuman golnya gampang. Tapi kan kalau lihat dia gampang banget digolin dari transisi counter attack. Ya walaupun memang dari sisi kebobolannya nggak begitu banyak, tapi gampang banget gol yang menurut gua untuk dibobolin seperti itu. Harusnya ada back yang lebih kelihatan kuat lagi nggak sih? Gue bilang sebenarnya masalahnya bukan di situ, Ji. Jadi kalau kita ngambil dari kacamatanya Safi, yang paling mungkin mengganggu pikiran dia adalah posisi Jude Bellingham sebenarnya. Tadi udah dipaparin kan, gimana pemain ini sangat leluasa, punya peran dan juga punya ruang di tengah kan. Iya. Lu bayangin seorang pemain kayak dia belakangnya either Tchouaméni atau Camavinga, tinggal diganti-ganti aja. Kalau tadi benar line up itu Tchouaméni, hampir sama lah ininya gaya bertahannya. Tchouaméni. Terus di depan seperti yang udah kita ulas berkali-kali, dengan gak ada Benzema dia lebih leluasa ke depan dengan sayap-sayap yang cepat. Jadi ini yang sebenarnya harus dipikirin sama Xavi dulu gitu. Madrid oke, boleh kebobolan 1, tapi dengan ada Jude Bellingham, kalau dia nggak bisa stop itu, selesai itu Barcelona sih. Kalau menurut gua Bellingham ini akan jadi bunganya pertandingan nanti lah. Kalau Bellingham nggak bisa perform, Mungkin yang apa jadi opsinya? yang jadi salah satu pertimbangan untuk dipaksain main di Barcelona Lewandowski. iya, iya, Kalau ngelihat gol-golnya Morata ke gawang Real Madrid, crossing semua kan. Griezmann, Morata semuanya crossing, dan itu selalu terjadi tubrukan antara Rudiger, Alaba, pemain-pemain yang positioningnya nggak tepat lah ya, karena Alaba kadang main di kiri, kadang main di tengah, dan perjanjian untuk kapan siapa yang maju, dan belakangnya kan Kepa baru juga untuk bergabung. Jadi gue rasa kalau ada pemain yang harus dipaksain untuk Barcelona main, menurut gue Lewandowski, karena itu yang bisa nge-expose tadi lo bilang. Lini belakang Madrid walaupun sejauh ini masih yang kebobolannya paling sedikit di La Liga, cuman mereka bisa sampai kebobolan 3 gol ketika lawan Real Madrid, dan itu datang dari bola-bola crossing. Dan kalau ngomongin soal jumlah kebobolan ya, uniknya Real Madrid ini selalu mayoritas kebobolan itu selalu di 15 menit pertama gitu. Tapi beruntungnya dia beberapa kali bisa membalikkan keadaan, bisa ngebalikin jadi comeback jadi menang atau jadi hasil seri. Tapi ketika lawan Atletico kan terbukti apabila lu switch off dari awal banget dan lawan bisa dapetin gol cepet, katakanlah sampai 2 gol cepat, sulit bagi mereka untuk bisa mengembalikan pertandingan. Karena rata-rata ketika mereka bisa comeback, itu hasil yang rata-rata cuma 1-0, bisa dibalikin sama mereka jadi 2-1. Tapi apabila Barcelona bisa memanfaatkan kelengahan Madrid yang biasanya dilakukan di 15 menit pertama, mereka sebenarnya punya peluang untuk bisa ngelakuin itu. Apabila punya Lewandowski tadi untuk bisa ngelakuin crossing-crossing itu. Karena kalau untuk musim ini sendiri, kualitas crossing Barcelona tuh meningkat sejak kedatangan Cancelo. Cancelo Dia sih. bener-bener naiknya
timing dia masuk kotak penaltinya selalu tepat. Abis itu dibantu juga kalau ada Rafinha mungkin akan lebih bagus lagi jumlah crossingnya. Tapi Joao Felix juga. Tapi kalau ngeliat jumlah pemain yang tersedia besok sih, dan apabila lu memaksakan si Lewandowski, gue nggak yakin hal itu bisa terjadi karena yang tadi gue sebutin semua itu udah bisa diatasi sama Madrid sebenarnya, karena itu udah belakangan mereka udah bisa ngatasin hal itulah. Mereka udah nggak switch off lagi ketika mulai pertandingan dan mereka udah bisa menang secara nyaman, dan itu menurut gue sebuah angin segar buat Madrid menghadapi El Clasico kali ini. Angin segar buat Madrid, apakah tandanya ini menjadi kemenangan yang meyakinkan untuk Madrid mengingat kondisi pincang buat Barcelona? Kita langsung tanya prediksi dari 3 panitia kita, Mas Aryo. Prediksi Mas, skor Mas. Gue maunya sih Barcelona menang. Maunya Tapi realistis aja sih. Berapa skornya? Kayak imbangnya udah bagus buat Barcelona. Imbang udah bagus. Ya. Imbang dengan tanpa skor. gol. Imbang dengan skor. Dengan skor. Oh. Gua menang Madrid 1-3 lah. Wih, dua selisih 2 Selisih gol berarti 2 ya. gol. Barcelona golin duluan Berarti tapi. over ya. Over. banjir gol. Apa tuh over ini, over hype ya? Iya, maksudnya Overconfident, atmosfernya over. Percaya dirinya. Iya, over. overconfident. Kalau gua 2-1 Madrid. 2-1 Madrid. 2-1 Menang Madrid. Madrid. Kalau- Itu under. Under 2,5. Tergantung bukaannya. Kalau tadi dari Manchester skornya? Manchester ini Manchester. gua rasa imbang 2 sama. Wah, Golin keren. 2 ini ya. Itu imbang rasa menang kalau buat MU pas itu. Menang City Menang City. 2-0 Wah, aja. anjay. Solid, yang penting menang. Gimana Mas? City 1-0 aja deh. Oh, tapi tipis ya. 1-0 aja. Alot ya. Ya. Nah itu dia prediksi dari Mas Haryo, Rizal dan juga Mas Harpa. Jadi Jebret Tim juga jangan lupa tanggal 11 November ada DPI spesial 1000 episode yang tiketnya bisa kalian beli di Tokopedia. Nah itu ya kategori ini nanti ntar dirilis ya harga tiketnya berapa. Tiket sudah include dapat makan, murah banget, bisa intimate sama para pandit, nggak akan tayang juga. Jadi ini emang udah eksklusif, kalian harus datang langsung ke sini. Kita bakal cerita perjalanan DPI seru-seruan, semua yang pernah di DPI kita undang. Datang apa enggaknya nggak tahu ya. Jadi buruan beli tiketnya, sama ada juara Gold Match antara Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat tanggal 29 November. Dan juga ada podcaster match antara podcast Ancur vs podcast Agak Lain. Family match Ibnu Jamil, Ririn Nikawati vs Judika Duma. Dan juga charity match antara Gading Martin dan Pak Michael vs Pak Wandi dan juga CEO. Nah itu sampai juga ada juga Jebret vs ini dia Desta Mahendra ya, sama-sama fans dia Liverpool kan ya duanya Liverpool. ya? Sama-sama fans Liverpool kok berantem, itulah sama-sama fans Liverpool suka berantem sendiri ya. Dan oh iya fotonya sama Rizal, oh iya Rizal juga fotonya sama Oh iya, Desta juga ya. Liverpool. Dan juga terima kasih yang udah menyaksikan kita di hari Jumat ini. Thank you buat Mas Aryo, thank you juga buat Rizal dan juga Bung Harpa, thank you juga buat Awi dan Sari Mandi. Happy weekend buat semuanya, jangan lupa nonton hari Minggu ada live reaction MU lawan City jam 22.30 Sabtu di juga Jebret kan? Tim. Hah? Sabtu Sabtu juga juga. ada El Clasico jam 9.15 lah 9.15. di live reactionnya di Jebret Media. Oke, sampai ketemu, happy weekend semuanya, bye bye. Sampai lupa disebutin, oh iya El Clasico ya. Terima kasih semua. Kalau